Penyertaan modal ke pemerintah kota dan DPRD. Dari Dirut yang sampaikan oleh Dirut, mereka mengatakan bahwa masih sesuai sebenarnya. Karena dari izin untuk lingkungan hidupnya kurang memenuhi syarat. Assalamualaikum Tretan. Rapat dengar pendapat RDP di Komisi B DPRD Yos Sudarso yang mengundang Fajar Isnugroho Dirut Rumah Potong Hewan RPH Kota Surabaya membahas banyak hal. Selain membahas dividen RPD, rapat yang dipimpin Lutfia itu juga membahas Raperda, pemindahan RPH Kedurus ke RPH Pegirian, dan penyertaan modal. Usai RDP digelar, sejumlah pewarta mewawancarai Fajar Isnugroho Dirut RPH. Media ini juga meminta tanggapan Anas Karno dan Alfian Limardi, masing-masing wakil ketua dan anggota Komisi B DPRD Yos Sudarso. Sebelum menyimak pernyataan Anas Karno dan Alfian Limardi, kita simak dulu pernyataan Fajar Isnugroho Dirut RPH Kota Surabaya. Ya, pada yang khusus tadi nanti lebih meluaskan usaha RPH. Jadi RPH tidak lagi fokus jasa pemotongan, tapi lebih pada niaga dan bisnis. Nah, itu kan membutuhkan dana ya pengembangan. Itu bagaimana dengan dananya, anggarannya nantinya? Kuncinya pada perdanya dulu. Ketika perda itu memungkinkan ada investor yang bisa kita kerjasamakan dari pihak swasta, sehingga tidak terkunci pada aturan perda yang lama, ini sebenarnya lebih berkembang. Karena ketika kita menjanjikan misalnya skema RPU misalkan, pemotong unggas, itu kan juga uang berputar, investasinya juga besar. Ya tadi kan ada semacam ini ya, penyertaan modal yang dibahas cukup hangat. Gimana? Kita sedang ajukan penyertaan modal ke pemerintah kota dan DPRD, yang intinya adalah kita gunakan untuk pengembangan RPH. Utamanya adalah yang kita gagas adalah untuk RPU, kemudian perbaikan sanitasi dan IPAL, karena ini juga memerlukan biaya yang cukup besar. Yang ketiga untuk pengadaan perangkat-perangkat baru yang seperti sudah usang, seperti truk dan sebagainya. Ini kita sertakan, sedang kita matangkan penyertaan modal, jumlah dan itemnya kita sedang kaji. Upaya penyatuan ataupun pemusatan pemotongan sapi dari Kedurus ke Pegirian itu semata-mata untuk satu, efisiensi pemotongan. Yang kedua adalah meningkatkan pelayanan kita kepada mitra jagal. Kami sudah sosialisasi, tapi sepertinya jagal Kedurus masih ingin tetap di Kedurus. Kami akan lakukan komunikasi lagi. Sementara Anas Karno tidak mempersoalkan beberapa gagasan yang disampaikan Fajar Isnugroho. Bahkan politisi PDIP itu mengungkapkan, dirinya siap mengkoreksi perda agar gagasan-gagasan yang disampaikan Dirut RPH bisa terrealisasi. Tadi hearing dengan RPH, Direktur RPH, apa saja Pak yang dibahas tadi? Yang pertama adalah tentang RPH yang ada di Kedurus, yang mana RPH Potongan itu akan dipindah kembali ke Pegirian. Rencana RPH yang Kedurus itu menjadi RPU. Ya, jadi untuk pemotongan unggas. Ya, dengan rencana ini respon Pak Anas sebagai Wakil Ketua Komisi B bagaimana? Ya, ide yang sangat bagus ya, karena dari izin untuk lingkungan hidupnya kurang memenuhi syarat, ya, itu akan menjadi dampak yang kurang bagus di sekitar wilayah Kedurus ya. Berarti secara khusus memang Komisi B setuju atas pemindahan ini? Sangat setuju, karena untuk layaknya ini harus layak dulu secara lingkungan hidupnya juga. Kalau dipindah ke RPH Pegirian, terutama ini Pegirian ini adalah tempat yang utama untuk pemotongan hewan tersebut. Itu ya. Tadi kan sempat dibahas juga tentang adanya rencana Raperda inisiatif. Kira-kira apa isi dari Raperda ini? Itu Raperda inisiatif dari Komisi sudah ada. Sekarang ini sudah ada di bagian ekonomi. Harapannya itu ada segera direalisasikan. Mengingat untuk yang pertama dari RPH itu masih biaya pemotongannya cukup minim sekali. Satu hewan sapi itu 50.000. Ini tidak mendapatkan untuk profit, apa yang akan merugikan daripada RPH sendiri. Itu yang harus dirubah dulu. Kedua, tentang mekanisme secara hukum, RPH ini yang di Kedurus itu kalau memang ada pihak ketiga yang akan bergabung, itu harus merevisi dari
perda-perda yang lama. Sebenarnya perda yang disampaikan oleh bagian ekonomi tadi itu perda yang masih lama yang digunakan. Ini harus ada revisi-revisi dan harus diperbaiki dulu. Karena RPH ini adalah satu BUMD milik pemerintah kota yang sementara ini masih belum profit. Harapan ke depan ini supaya planning dan rencananya ini agar profit untuk RPH sendiri bisa membantu PAD Kota Surabaya. Yang terakhir ini Cak, tadi kan ada semacam ada pembahasan cukup hangat di Komisi B tentang penyertaan modal untuk RPH. Ya. Bagaimana responnya Pak Anas? Ya, penyertaan modal ini haruslah karena harus ada pendampingan penyertaan modal sehingga eksistensi daripada kegiatan eksistensi untuk business oriented daripada RPH ini perlu kita support. Ya. Penyertaan modal biasanya penyertaan modal itu kan dari Pemkot ya. Benar. Kalau bagaimana kalau ada pihak lain, pihak ketiga investor ya? Ya, itu di Perda 88 sudah ada diterangkan ada penyertaan modal dari pihak ketiga ada, tapi itu kan regulasi lama. Termasuk ada perwalinya. Ini harus dikaji ulang supaya tidak berbenturan dengan produk-produk hukum sebelumnya. Harus direvisi, diperbaiki lah. Kita tunggu itu. Jadi ada pengalihan dari karyawan yang ada di Kedurus ke Pegirian. Dan juga ada wacana untuk merubah RPH yang ada di Kedurus menjadi RPU atau rumah potong unggas seperti itu. Berikut juga tentang kepastian hukum. Karena dasar hukum yang digunakan oleh RPH sekarang ini masih dasar hukum yang lama. Nah, kalau kita mengacu kepada undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan termasuk dalamnya adalah BUMD, maka seharusnya RPH ini sekarang harus berubah menjadi perumda atau pesroda. Kalau dari kacamata Komisi B sendiri bagaimana pemindahan Kedurus, RPH Kedurus ke atau istilahnya RPH kan sentralisasi pemotongan ya. Bagaimana Komisi B melihat itu? Nah, kami melihat bahwa kalau memang desentralisasi seperti itu, apakah nanti di Pegirian itu dari sisi IPAL itu sudah memenuhi? Karena kan kita juga harus melihat dari istilah itu total produksinya itu apakah mencukupi untuk IPAL-nya. Ini yang pertama. Terus yang kedua juga tadi kita juga mengkritisi soal tarif dari Jagal yang masih menggunakan aturan yang lama dan masih termasuk murah, yang hanya 50.000 per ekor sapi seperti itu. Karena kalau dihitung-hitung secara cost of production itu tidak sesuai. Tadi kan sebenarnya misi awalnya adanya RPH di Kedurus itu sebenarnya konsepnya jemput bola. Ya, jemput betul. bola orang-orang yang di wilayah selatan, utara di mendekatin waktu ya. itu. Betul. Nah, apakah ini tidak merugikan orang-orang yang ada di Kedurus sehingga operasionalnya bertambah nantinya ketika terjadi sentralisasi pemotongan? Kalau dari sisi ininya kita melihat dari efisiensi kerja ya. Kalau dari efisiensi kerja di Pegirian ini dari Dirut yang sampaikan oleh Dirut, mereka mengatakan bahwa masih sesuai seperti itu. Masih sesuai. Terus ada yang lain tadi masalah penyertaan modal dan Ya. lain-lain. Bagaimana melihat itu? Ya, kami melihat bahwa untuk penyertaan modal karena posisi sekarang ini RPH ini belum bisa menunjukkan suatu prestasi yang sangat gemilang gitu. Karena kita melihat dari tahun kemarin kan mereka juga tidak menyertakan dividen karena masih defisit. Nah, karena itu kita meminta tolong kita berikan satu gambaran yang lebih detail, lebih jelas. Nanti ke depan itu seperti apa? Planning RPH itu kalau menengah seperti apa, panjang itu seperti apa? Untuk menutup defisit yang kemarin itu. Karena kalau itu jelas dan memang logis, maka pernyataan modal itu bisa diwujudkan.